Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara kalian, mudah-mudahan saudara tidak lupa pesan saya untuk puasa ini ya. Gelontor dengan air hangat. Tenggorokan apa kerongkongan? Apa bedanya? Hah? Tapi bedanya apa? Atau sama saja? Ya, tenggorokan itu jalan nafas, kerongkongan itu jalan makanan. Itu dua memang. Ya. Maka itu di kedokteran itu ada THT, telinga, hidung, tenggorokan. Dulu waktu saya masih kecil namanya THK, telinga, hidung, kerongkongan. Baik, saudara sekalian ya, untuk membersihkan kerongkongan kita itu, nih sahur itu kalau sudah semuanya, sudah sikat gigi lah pendeknya, ya sudah selesai itu, minumlah air hangat untuk menggelontor 3 oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu garam, gula, dan minyak. Ini yang nempel dia. Ini memang gawat. Ya, nanti 3 jam saya sudah sampaikan waktu yang lalu. 3-4 jam itu, ya, dia itu akan sisa-sisa makanan remah-remah kecil ya, bekas tahu, tempe, nasi segala macam sini itu akan berubah menjadi spons yang menghisap semua sisa-sisa air yang ada di sini, termasuk ya 3 oknum tadi itu dihisap. Kalau itu sudah dihisap sekalian, maka terjadi pembusukan. Dalam tempo 5-6 jam terjadi pembusukan, membusuk tadi itu. Nah, ini menimbulkan rasa lemas, mengantuk, dan seterusnya. Dan haus luar biasa. Gitu terus. Apa itu? Saya sudah mengamalkan itu ya, minum air hangat terakhir itu. Itu sejak saya masih muda dulu, sejak masih belum menikah, di 40-an, 50-an tahun yang lalu. Kasih tahu orang terus saya. Dan bapak saya almarhum mengatakan, bener kowe kuwi. Nek wis ngombe banyu anget kuwi anu ngelak hilang 95%. Bapak saya itu bilang begitu. Nomor 1 itu. Nomor 2 yang menyebabkan kita lemes itu begini, saudara sekalian. Saya punya kawan. Ini saya belum masuk materi ya. Kawan saya itu sekolah di Madinah. Salah satu dosennya itu Syekh Al-Albani. Ya, ulama hadis yang sangat-sangat terkenal itu. Nah, suatu saat dia berjalan bersama beliau gitu ya. Kawan saya itu tadi, air rono, nggih. Ya. Terus melewati tangga. Tangga itu tinggi sekali. Ya. Si ustadz ini, Syekh ini sampai ke dhuwur kan. Wong Jawa sik nang ngisor. Ambek megah-megah gitu. Oh, katanya setelah zinteni bareng wis cedek, Syekh ini berkomentar, oh wong Jawa mangan sego gitu. Ya, makan nasi itu membuat kita kenyang tetapi lemas. Ya, itu namanya, semua binatang yang makan tumbuh-tumbuhan jauh lebih lemah daripada binatang yang hanya makan daging saja. Itu sebab itu perbanyaklah makan daging. Itu, nasi silakan aja, saya pun makan nasi. Tapi karena memang kegiatan saya itu bertambah banyak sekali di waktu Ramadan begini ini, maka apa itu? Memang saya sampai dengan sahur tadi pagi ya. Sampai dengan sahur tadi pagi itu saya belum makan nasi. Makan daging saja. Ayam kadang-kadang dia daging apa saja ya, barang sate atau apa gitu. Ya. Tapi itu hanya supaya tidak lemes saja. Baik, saudara sekalian, nah itu saja. Jangan lupa ini ya,
kerongkongan. Anda berpuasa dan ada di kantor ini. Bayangkan sekarang penyiar radio, polisi lalu lintas, tukang aspal jalan, tukang talang. Ya, itu kayak apa rasanya berpuasa? Seperti apa rasanya berpuasa? Guru, dosen, nah saya ini. Kalian, nah kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah tidak ada masalah, tidak jadi soal, walaupun Anda berjemur di sana. Masa Pak, tidak ada keinginan minum? Oh ada, keinginan minum ada, haus yang tidak ada, keinginan minum ada. Itu kalau kita nanti pulang, anak uang ngombe es degan gitu ya kepingin, klinik gitu, waduh enak airnya, itu ya kepingin. Ya, baik. Sekarang saudara sekalian, saya teruskan pembicaraan kita yang lalu, yaitu perkara-perkara sepele. Perkara-perkara sepele. Ya, perkara sepele sekali lagi adalah perkara yang kita anggap sehari-hari. Maksudnya tidak menyangka bahwa itu adalah perkara agama. Tidak menyangka bahwa agama mengatur soal itu. Ya, yang sudah kita bicarakan kemarin baru 1 apa 2 itu ya. Yaitu dua ya. Satu, yang pertama adalah memberi nama anak misalnya. Ya, itu ternyata ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah menyebut klan atau nama keluarga. Gitu ya, kita contohkan waktu itu kemarin itu Bruri, mula-mula Bruri Marantika, lalu berubah menjadi Bruri Peso 5. Ya, dilarang keras menisbatkan diri kepada orang yang bukan ayah, tapi kita sebut ayah. Itu Rasulullah mengatakan fal jannatu alaihi haramun, haram dia masuk surga. Itu kata Rasulullah begitu. Karena apa? Karena impactnya luar biasa luasnya. Oh ya, tapi itu sudah kita bicarakan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, saudara sekalian, hadis Nabi ya. Man arada ayyatamatsalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa suka, awas ini ya, ini rada krusial ini. Rodok tapi enggak teman-teman. Barang siapa yang suka dihormati oleh orang lain dengan cara berdiri, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya sendiri di neraka. Gitu. Nanti kalau saya datang berdiri semua ya, kalau saya keluar berdiri semua ya, umpamanya begitu. Ya, kata hadis itu man aroda. Aroda itu berkehendak. Barang siapa yang berkehendak, yang ingin, ya, agar dihormati orang dengan cara berdiri. Atau mungkin dia tidak berkehendak, tapi dia senang. Itu dihormati. Pengantin pria telah datang, para hadirin silahkan berdiri. Berdiri. Lalu pengantinnya senang. Nah, ini senang, ini yang salah. Ya, maka itu kalau saya mendapat undangan manten gitu ya, terutama kalau saya disuruh berperan, misalnya jadi khotib atau jadi saksi misalnya gitu ya, saya selalu bilang, siapa pengatur acaranya? Anu Pak, dari event organizer, atau anu Pak, si Ali atau siapa? Saya bilang, kalau udah nyampe itu saya ketemu orangnya, Mas, Anda yang mengatur acara? Iya Pak. Nanti kalau pengantin pria datang, katakan, para hadirin silahkan tetap duduk. Gitu. Ya, Nabi itu masuk masjid semua orang duduk. Nabi masuk masjid berdiri, Nabi berhenti, tidak melangkah lagi. Saya bukan raja ajam, saya bukan raja. Duduklah. Setelah duduk, Nabi baru masuk sambil bersabda ini tadi.
Man arada ayyatamassalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kalau ada orang datang atau orang pergi, kita berdiri itu boleh kalau ada yang dikerjakan. Satu, berdiri untuk salaman. Dua, berdiri untuk membuka pintu. Ya, orang pergi, tamu pergi, lalu kita berdiri untuk mengantar dia. Karena sunnahnya itu adalah mengantar tamu sampai ke pagar rumah. Itu sunnahnya. Rasulullah punya kebiasaan begitu. Kalau panjenengan punya tamu, antarkan sampai ke pagar rumah. Nah, boleh. Jadi ada yang dikerjakan. Kalau yang tidak boleh itu adalah nomor 3 yang boleh itu ya boleh karena ada yang dikerjakan. Nomor 2 boleh karena sejak semula sudah berdiri. Itu. Yang tidak boleh itu kalau mula-mula duduk lalu berdiri. Dan yang berdosa itu yang dia itu orang yang suka, yang senang. Kalau sebaliknya semula berdiri kemudian karena datang terus duduk. Ulangi, Pak. Yang semula berdiri kemudian karena datang terus duduk. Mula-mula berdiri setelah pimpinan datang misalnya gitu lalu duduk. Ya, itu tindakan yang tidak perlu. Misalnya saja ya, ada sudah kebiasaan di satu kampung kalau Pak RW datang itu berdiri semua pada acara peringatan 17 Agustus umpamanya gitu ya, atau Pak Lurah datang gitu ya. Ini Pak Yahya ini udah berdiri dari tadi, udah berdiri. Begitu diteriaki harap berdiri semuanya karena Pak Lurah datang, malah duduk gitu ya. Umpamanya gitu ya. Itu apa ya, tidak perlu uang, tidak berdosa kok karena dari tadi udah berdiri. Yang tidak boleh itu kalau ya itu loh saudara sekalian, saya bukan raja ajam kata Nabi gitu. Saya bukan raja ajam, itu adalah orang non Arab, itu ajam. Bangsa Arab itu cuma mengenal 2 bangsa, yaitu Arab dan non Arab. Yang punya jalan filosofi begitu itu cuma 3, Arab, Yahudi sama Jawa gitu. Uang itu cuma uang Jawa, uang gak Jawa, wis ngono tok. Ya, kalau orang pergi ke Sumatera itu bilang apa? Pergi ke luar Jawa. Tapi orang Sumatera kalau pergi ke Kalimantan tidak ada yang bilang kemana bapakmu? Keluar Sumatera, tidak ada. Dia ke Kalimantan gitu. Tapi kalau orang Jawa keluar Jawa. Dan Yahudi itu Gentiles namanya, Yahudi dan Gentil. Ya, kalau Jawa gak Jawa. Kalau Arab ajam. Arab dan non Arab. Kalau yang tadi hadis itu bukannya ditujukan kepada perorangannya, misalkan bukan masyarakat sekitarnya, misalkan. Maksudnya bukannya ditujukan ke orangnya, bahwa orang itu harus bisa menjaga hati meskipun dia tiba-tiba orang berdiri, dia harus jaga hatinya, bukan berarti itu masyarakat sekelilingnya, kan itu terkait dengan perasaan tersebut. Ya, maka itu hadis itu memakai istilah man aroda, barang siapa yang menghendaki, yang ingin, yang senang. Saya datang, lalu semuanya berdiri, tidak ada yang nyuruh, ya, dan saya senang. Nah ini dia, panjenengan berdiri juga senang, keliru lagi. Man aroda, ayo. Jadi gini, saudara sekalian, apa itu, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas itu 2 orang sahabat dekat Rasulullah ya. Itu pernah satu saat itu yang satu datang, yang itu sudah duduk ya, itu datang, yang duduk ini berdiri. Maka yang datang ini mengatakan, tidak bisa ngapain kamu berdiri gitu. Loh, yang dilarang kan hanya yang datang itu minta dihormati, bukan yang berdiri yang dilarang. Bukankah hadisnya berbunyi man arada ayyatamassalan nasu lahu qiyaman? Kan Rasulullah bersabda, orang yang suka orang berdiri ketika dia datang
Itu kan yang salah kan orang yang datang ini, bukan yang berdiri yang salah. Kata yang duduk, maka dijawab tidak. Karena terjadinya hadis itu adalah ketika Nabi Muhammad datang, bukan ketika Nabi Muhammad duduk lalu berdiri menghormati orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dua-duanya nggak benar. Itu. Ya. Saudara sekalian, jadi gini. Kalau kita gimana Pak? Ya sudah, berdiri saja. Berdiri, tetapi dilarang merasa senang. Udah itu aja. Kalau Anda yang datang dan Anda dihormati dengan cara berdiri, saya anjurkan ucapkan istighfar. Saya ini anggota Senat. Ya, anggota Senat. Kalau saya datang barisan prosesi Senat datang dalam acara wisuda misalnya, semua hadirin berdiri, ribuan orang itu saya merasa ya Allah koyo lakoni ya, saya rasanya itu gitu. Saya tunduk, astagfirullah. Gitu. Ini mahasiswa wisudawan, serumbat cawan. Orang tuanya di sana. Orang tua mereka ratusan, barangkali ribuan. Muat kabeh. Tak eling niki rektore ya gak mempan. Iya. Kon lungguh apa? Mboten enak Pak Irman. Mboten enak jarine. Ya. Ya wis, saya anggota Senat, ya saya melok. Ya, udah begitu saya cuma tunduk saja. Sambil berjalan itu, udah hati itu menurut saya malu sekali saya. Pusing. Orang segitu banyak menghormati saya ini siapa gitu. Malu, astagfirullahaladzim. Gak wani noleh saya. Kalau Anda yang berdiri, gitu ya, berdirilah tapi jangan merasa. Bahkan saya anjurkan ucapanlah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun. Itu aja. Ya karena kita memang berada di masyarakat gaduh-gaduh seperti tahu campur ini. Baik. Apakah ada lagi mengenai hal itu? Tidak ada ya. Kalau bisa jangan. Kalau panjenengan yang punya kuasa, nah ini dia. Yang mantu panjenengan. Ya, misalnya, nah Anda yang punya kuasa, bilang kepada pembawa acara, Dik, kalau pengantin datang, katakan dengan tegas ya, para tamu diharap tetap duduk di tempat masing-masing. Itu jempol. Kalau tadi saya katakan tadi niatnya supaya nanti dilihat orang bahwa yang benar itu. Supaya niatnya apa? Niatnya supaya dilihat orang dan bahwa yang benar itu memang duduk saja, tidak berdiri. Bagus. Jadi, Bagus. Tapi secara akhlak gitu. Hah? Secara akhlak. Iya, tapi betul Pak, itu sangat betul. Bukan betul ya, itu terlalu betul. Amin. Oleh arep ngakoni piye nang nggone masyarakat gaduh-gaduh bin cahu campur ini. Gitu. Ya, kalau panjenengan punya kuasa yang sangat efektif, misalnya Anda jadi gubernur, ya itu bisa. Selama saya menjabat ini jangan ada yang berdiri kalau saya datang. Bikin aja sekali perintah selesai. Ya, kalau kita mempunyai sangat berpengaruh tetapi kelasnya kelas RT gitu ya, nah itu ya lain. Itu. Tapi di mana saja kita memungkinkan, di mana saja memungkinkan kita untuk melakukan itu, why not? Lakukan. Whenever it is possible for us to do that, why not? Itu. Cuman kalau terpaksa Anda terjebak di suatu situasi yang Anda tidak bisa lari, entah sebagai tamu, entah sebagai penguasa. Sebagai tamu, misalnya ya tamu, ya, terpaksa berdiri bercari, atau sebagai lakone, seperti tadi itu. Saya anggota Senat, saya mesti datang.
senat universitas memasuki upacara. Tok, 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 kan gitu pedal itu. Oleh opo ini saya bilang gitu. Semua buahkah kayak orang penting gitu. Dan malu saya, malu betul. Ya, itu dan malu dan merasa salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah istighfar aja saya. Sekarang gak oleh. Nek ono mahasiswa rada ayu nih ya oleh tidur. Sudah guyu sampean poso iki. Baik, saudara sekalian, sudah ya. Nomor berikutnya. Kalau ada yang belum pas tadi nanti boleh teruskan tanya jawab. Yang nomor 4 adalah zikir sesudah iqamah. Ya, kita baris lalu qomat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terakhirnya begitu. Itu maka serentak bareng-bareng mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang nambahi Muhammad Rasulullah. Ada yang nambahi lagi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Saudara sekalian, itu tidak ada tuntunannya. Yang ada itu adalah azan. Kalau azan itu si tukang la ilaha illallah, misalnya gitu ya, kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh ditambahi Muhammad Rasulullah. Ya, la ilaha illallah. Lalu doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi qomat. Qomat itu belas tidak ditirukan. Ya, ini jadi satu pembicaraan ini dengan masalah yang kedua, masalah yang gandeng dengan itu, yaitu kalau azan. Azan itu kalau saya, saudara, lagi rapat, lalu azan zuhur. Kalau panjenengan mungkin lagi rapat. Kalau saya lagi memberi kuliah atau rapat, ya lalu azan. Apa yang Anda lakukan? Ayo. Wis, yang bisa jawab boleh pulang. Apa yang selama ini Anda lakukan? Hah? Yang selama ini Anda lakukan? Nah, satu. Apa lagi? Apa yang dilakukan oleh pimpinan rapat? Kalau pimpinan rapatnya bukan sampean. Hah? Ini ya. Saudara sekalian, ada azan, kita diam dulu. Nanti kalau azan selesai dilanjutkan. Ya. Diam selama azan itu tidak ada perintahnya. Yang ada perintahnya adalah tirukan apa yang diucapkan itu, lalu sambutlah. Jawablah azan itu. Jawab azan caranya bagaimana? Caranya berdiri terus pergi ke masjid. Ini ya negara kita ini. Nah, ini gara-gara kita ini kalau menyusun acara, satu pembukaan, dua sambutan gitu ya, teng. Lalu setelah selesai jam 4 sore penutupan, misalnya gitu. Sholatnya nang dia, wis kono tekan kono seselno kono si isoma gitu. Saya lihat sendiri di Malaysia itu kalau membuat daftar itu isomanya dulu, yang lain diterus. Isoma tulis dulu. Tulisannya sholat gitu ya. Kalau sini isoma, walaupun isoma itu salah. Ya, isoma itu istirahat dan makan ya. Tapi prakteknya kan makan dulu orang-orang. Ya, makan, ya, baru sholat terus istirahat. Maka itu mestinya itu singkatannya diubah, bukan isoma, tapi maksiat itu. Makan siang, istirahat, sholat gitu ya. Jadi maksiat nanti. Ya wis isoma wis. Gitu ya. Kalau di sana tulis dulu. Mungkin jadwal kuliah itu. Jadwal mata pelajaran SD SMP itu sholat dulu tulis. Setelah ditulis baru nanti jam pertama bahasa Indonesia, jam kedua. Nah, kalau kita Anda ya bukan lengkap dulu, selesai baru isone tekan direk. Dia kan kau nah, ya kau usah wis gitu, malah hilang, bisa-bisa malah hilang. Nah, entah dalam yang manapun juga,
But I just want to say that the way we respond, caranya kita merespon apa itu azan itu adalah tirukan, lalu sambut. Caranya jamaah iqamah itu apa? Diam. Caranya menyambut iqamah itu apa? Diam. Karena nggak ada perintahnya, menirukan ini. Ya. Satu lagi saudara sekalian, nomor berikutnya adalah tetap meneruskan sholat ketika iqamah. Ya, Anda sholat sunat, lalu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya, lalu terus saja sholat. Itu tidak boleh, itu terlarang. Ya, hadis Nabi bersabda, la sholat idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah, rawahu Muslim. Saya ulangi lagi, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Jika qomat sudah disuarakan, sudah diserukan, tidak ada sholat, maka tidak ada sholat selain sholat fardu, sholat wajib. Jadi kalau Anda lagi rukuk, qomat, berdiri aja, buyar aja. Dengan begitu Anda mendapat pahala sholat 2 rakaat tadi penuh tanpa Anda harus menyelesaikannya. Ya, tidak usah gaya-gaya kiai kenemenan gitu ya. Kiai kok terus sampai malah gak kiai itu. Yang kiai bener ya berhenti. Hadisnya itu berbunyi begitu. Ada orang bertanya, Pak, kalau sudah tinggal salam tok, Pak, apa juga dibiarkan? Ya aku gak bisa jawab. Aku dewe ya gak eruh, saya bilang gitu. Wocon dewe hadisnya terus pahamkan sendiri. Idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Ya, tidak ada lagi sholat kecuali sholat fardu. Ini praktek yang paling jos. Itu di Mekah. Orang tuh kalau udah azan, Allahu Akbar ya azan, tawaf tuh jalan terus. Begitu qomat mandek grek. Ya, yang tawafnya udah selesai, yang belum selesai, yang baru mulai, yang hampir selesai. Ya, mandek grek. Itu. Terus di sana barangkali ada yang sholat sunat, barangkali mandek. Kalau masjidnya itu masjid kita ini, kalian ya, imam tuh bisa lihat, itu saya orang sholat, bisa. Masjid Nabawi, bonge sing sholat piro 1 juta, ya, imam tuh gak bisa lihat. Pak, kalau mau qomat tuh ya lihat dulu yang masih ada yang datang. Lu ngawur ya. Iya nek musola welek tuh ini pinggir rembong. Ya, jamaahnya cuma 13 gitu misalnya. Lah kalau Masjid Nabawi gimana? Gak usah Masjid Nabawi, Masjid Akbar aja, Masjid Al-Falah aja. Bahkan masjid ini aja. Masjid kita ini aja. Ya, yang teko lho gak ono jami. Saiki ngono. Terus teko ae. Ya gak komat-komat lah. Nabi ngatur, nek wis qomat, stop. Salat jangan ngotot salat sunat, memulai salat sunat, apalagi memulai. Sedang salat saja hentikan. Di Madinah sana enggak ada tawaf. Di Madinah sana begitu kan, terusno dhewe kon dirangkai wong enggak karu-karuan malahan. Ya, imam kan enggak tahu orang itu masih sholat atau tidak, nggak tahu jamaah sak mono kae. Itu ya. Maka itu saudara sekalian, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila sholat telah bila qomat sudah diserukan, maka tidak ada sholat lagi kecuali al maktubah, sholat fardu. Ya. Oke, yang mana ini? Oh, iya Pak. Ini kan biasanya tiap masjid itu udah ada timernya ya Pak ya? Nggak ada? Ada Timer ya. Nah, orang tersebut datang udah lihat
timer itu sebentar lagi, tetapi memaksakan diri tetap sholat sunnah. Tiba-tiba komat. Apakah pahala dia tetap sholatnya dianggap full atau seperti apa? Iya Pak. Tetap. Iya. Itu sama seperti, iya betul. Itu sama seperti. Waktu ya, walaupun tahu. Walaupun tahu. Kurang 1 menit udah jelas gak cukup nih. Ya, saya sholat aja. Nanti Allah komat, saya berhenti. Saya mendapat pahala sholat penuh. Walaupun saya cuma sholat 1 rakaat. Itu sama seperti seorang wanita, ya, seorang wanita sholat duhur pada 1 rakaat mens. Ya, maka dia mendapat pahala sholat duhur sepenuhnya. 1. Bukan hanya itu, malahan apabila dia wanita ya, sholat duhur setengah 12 kan sholat duhur, dia dengar azan, tapi dia tidak diharuskan ke masjid. Dia bilang nanti aja lah, jam 1 saya sholat. Bilang jam 1 saya sholat itu halal apa haram? Halal. Ya, karena waktunya memang duhur itu bukan harus setengah 12. Memang Allah kasih waktu segini. Aku jam 1 aja sholat. Setengah 1 mens dia. Ya, maka dia tidak punya utang sholat. Kalau ngomong coro manusia ya, aku gak sholat salah sopo, lanjut salahku tak, salah Gusti Allah gitu. Kalau ngomong cara manusia, nah, salah Allah tak, gitu. Atau kita lagi, engkau ayahku jam 1 sholat, setengah 1 meninggal, kita tidak punya utang sholat. Gitu. Ya, yang punya utang sholat itu adalah engko ae terus sampai jam 3. Sing engko ae. Ah, ini memang kurang ajar. Ini enggak melanggar apa-apa sama sekali. Jadi Pak, itu nun sewu Pak, pertanyaan Bapak itu sajane ngono malah itu kesenangan saya, Pak. Itu kalau kurang 1 menit ini timer ya, saya sholat. Kadang-kadang itu ada tulisannya begini, jamaah yang hendak melakukan sholat sunat silahkan melihat hitungan mundur timer. Itu maksudnya suruh memperkirakan cukup enggak gitu. Kalau saya cukup enggak cukup sholat aja. Saya sholat tanpa melihat itu. Kalau cukup ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa, buyar aja, bubarkan aja. Yang salah itu kalau meneruskan sholat. Yang itu memang salah. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Fala sholata illal maktubah. Ya, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Itu. Ya. Kalau gini, namanya harusnya 10 menit, kurang 5 menit sholat. Ternyata ada yang komat. Ya. Masih kurang 5 menit. Ya, itu kan kebiasaan di masjid ini. Ya, aku tadi kurang 1 menit tadi kurang 1 menit. Aku menengah, tapi hati saya mengatakan, tuku ini biar nggih apa gitu. Ya, mau kayak nongkrong liya gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Ya, kurang 5 menit enggak lah, kalau 5 menit ya misalnya 2 menit gitu ya. Pernah 2 menit sini nih, 2 menit masih 2 menit komat pernah. Kalau yang tadi itu tak delok 1 menit. Ya, ya enggak apa-apa. Dan maksud saya, misalnya yang sholat komat, yang salah kan yang komat. Orang luar ya sholat di sini misalnya, enggak tahu kebiasaan sini. Kebiasaan sini adalah apa itu namanya, aturannya adalah aturan qomat di masjid ini adalah satu-satunya aturan adalah tanpa aturan. Itu jam berapa aja boleh. Orang luar datang, ya, wih sing salah sing qomat, sing salah sing masang jam dan seterusnya begitu ya. Harusnya dia tidak usah begitu, dia cukup berterima kasih aja.
Ya, dari luar sana dia udah niat, aku sholat sunat, aku sholat sunat. Sudah niat dia. Kok ini komat, lu belum sholat, udah komat, dia sudah dapat. Apalagi dia sholat. Ya, baru Allahu Akbar, komat. Ya, dia dapat pahala sholat sepenuhnya. Nah aku loh ya, bukan muring-muring tapi bersyukur. Alhamdulillah, besok kalau bisa agak lebih cepat lagi. Itu mestinya itu tidak ya, karena sekali lagi ya, wanita puasa sekarang ini lalu mens ya, tidak utang puasa, tidak berdosa. Dia utang puasa tapi tidak berdosa, tidak dihitung merusakkan puasa, tidak ya. Kalau ini gimana? Wanita mens terus jam 1, jam 10 suci, keramas dia. Tapi Ramadan ya, tapi nggak puasa kan, jam 10 kok. Ya, suaminya dari Jakarta teko bisa jam 11 datang. Ya, suaminya tidak berpuasa dan tidak berpuasanya itu sah, tidak berdosa. Istrinya tidak berpuasa dan juga sah. Siang hari itu boleh nggak mereka bermain cinta? Ayo. Hah? Tidak. Kenapa tidak? Karena waktunya kan waktu Ramadan. Bulannya Ramadan. Tapi dia nggak berpuasa. Ya. Jadi yang dilarang itu yang mana? Ternyata pendapat ulama jumhur ulama mengatakan boleh. Yang dilarang itu ketika berpuasa, bukan ketika bulan puasa. Bukan karena bulan, tapi karena puasanya. Alias kalau Anda tidak berpuasa dan sah, bukan dablek ya, tapi memang sah, itu enggak jadi soal. Itu mulanya kalau itu namanya kalau panjenengan mau pergi gitu ya, atau Anda boleh aja ngomong sama istri, Dek, menurut kalender kamu tuh mens kapan? Mas tanggal sekian, ayo aku tak pergi. Ya itu untung-untungan timbangannya aku mah nunggone wong mens gak kena gini, aku tak lungo misalnya gitu. Imam Syafi'i mengatakan tegas itu halal, bukan karena bulannya tapi karena aktivitasnya. Silakan barangkali sudah ya. Baiklah, waktunya pun juga sudah, Anda harus pergi ke kantor lagi. Itu jam gak genah itu. Oke. Tapi masih ada. Barangkali kalau ada lagi, tidak ada. Kalau ada. Baik, saudara sekalian, itulah. Tapi di luar konteks tadi. Iya. Kalau membaca Al-Quran dengan di HP. Dengan? HP. Itu harus bersuci dulu. Ya. Baik, saudara sekalian yang saya muliakan, perlu saya sampaikan ya, bahwa di Malaysia itu dilarang secara resmi. Tapi larangan itu seperti pasal karet gitu ya, bersayap. Maksudnya begini, kalau Anda menjamin tidak membawa HP ke kamar kecil, silakan. Apalagi nada dering yang ayat Quran. Wah, itu kalau itu larangan mutlak. Ya, sedang ada nongkrong di belakang situ bunyi Subhanallah, Subhanallah itu. Ya, sedang Anda merenung di situ. Nah, itu kalau di Malaysia larangan resmi. Nah, saudara sekalian, sekarang kita bicara ya, kalau Quran itu hanya kalau Anda yakin Anda tidak akan membawanya ke tempat yang nggak benar gitu. Silakan pasang. Kalau Anda mempunyai Quran di dalam HP Anda,
saya pesankan aja sekarang, pokoknya ke WC jangan bawa, bahkan sengaja tinggalkan dulu, artinya digeledah dulu, jangan-jangan terlupa bawa. Dah ya, sekarang bagaimana? Ini saudara sekalian, tapi dulu yang ditanyakan apanya toh? Membaca Al-Quran. Oh, membaca Al-Quran tidak ada masalah, cuma asal diingat satu hal. Membaca Al-Quran dari HP boleh, tidak ada soal, asal diingat satu, laisa minna malam yataghanna bil Quran, bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak melakukan Quran. Hari biasanya diem, itu membaca novel. Quran itu sejak diturunkan itu sudah diset, disengaja untuk dibaca keras, disengaja membaca pelan. Ada tetangga saya hobinya begitu, udah tak ingatkan berkali-kali, tak kirim hadisnya itu, laisa minna malam yataghanna bil Quran, bukan golonganku yang tidak melakukan Quran. Ya, panjenengan lagumu elek-elek gak apa-apa, anu aja. Nah, pakai lagu. Karena dengan lagu itu jelaslah makhraj, jelaslah tajwid, jelaslah waqaf dan wasal. Itu. Si pembaca ini ngerusak bacaan apa tidak? Ada tetangga saya, suwen dengan yang ini. Gitu ya. Rupanya dia itu menghafalkan sambil diem. Terus satu saat hasil hafalan itu dipakai ngimami, ya bubrah kabeh. Sing dawa cendek, sing cendek dibaca panjang, rusak. Qafnya nggak jelas, qalqalahnya nggak jelas, mana itu ke mana idhar nggak jelas semuanya. Itu sampai tak larang, Pak nun sewu Pak, saya tahu Bapak hafal surat ini ya, ayat itu saya, tetapi nun sewu mohon dibaca dulu dengan suara tiap-tiap hari. Nanti kalau kita yang baca sendiri ya, telinga kita sendiri yang mendengar, itu kalau salah tuh kita tahu, nggak keliru di sini gitu. Itu tetangga saya tadi itu, masya Allah, ya dia mengapa berdasarkan bacaan diem sih, ya. Kalau baca itu salah semua. Jangankan surat-surat yang panjang Al-Baqarah atau apa, yang pendek-pendek, lila fi Quraisyin gitu, Pak fi-nya itu pendek, lila fi Quraisyin gitu. Sampai sekarang dia itu tidak bisa membaca surat Wadduha. Sudah menjadi imam di masjid saya berpuluh-puluh tahun, sampai saya larang baca Wadduha karena dia mengatakan bahwa jadaka dolang fahada, itu nggak bisa. Dia membacanya begini, bahwa jadaka dolang fahada, itu nggak ada tasdidnya alamnya itu. Tak ingatkan, Bapak kan bisa mengucapkan dolin, walad dolin, kan Bapak bisa atau mengucap itu? Ya bisa Pak Irman. Nah itu i-nya diganti o, diganti a, dolan gitu. Kalau dolin, L-nya itu double, bisa dia. Tapi kalau dolan, L-nya satu. Iku aku ngiringnya bolak-balik. Orang itu tidak akan jelas membaca kalau diam. Ya, ini yang paling rawan itu dal, huruf dal. Iya karena budu atau iya karena budu. Yang awal apa yang akhir yang benar? Yang awal. Fi amadim mumaddadah atau fi amadim mumaddadah, yang mana yang benar? Yang akhir. Ya, itu kalau tidak nggak jelas. Gitu. Ya, kau tahu Pak kalau yang benar gimana? Bagaimana orang Arab mengucapkannya, bukan bagaimana kita suka, bukan. Supaya mudah, lihat aja di sini. Makhorijul huruf, tulis saja, nanti akan ketemu. Huruf dal itu adalah lidah di belakang gigi atas. Kalau lidah itu di atas, belok ke atas ke langit-langit, dah.
Ya, itu kalau seperti hujan itu bahasa Jawanya udan. Telanjang itu udo, bukan udan. Itu ya, ini saudara kita dari Bali nggak bisa. Ya, tak kasih tahu mereka itu. Di Jawa itu wedi dengan wedi itu beda. Masa Pak? Iya. Beda jauh. Itu. Tutul dengan tutul itu beda. Iya coba, iya. Ya tutul ya, macan tutul itu. Tutul itu ayam makan. Tutul itu. Tutuk dengan tutuk itu beda. Tutuk itu mulut. Tutuk itu perlu wudhu enggak? Apa? Yang ditanyakan tadi perlu wudhu enggak? Perlu wudhu enggak? Oh Masya Allah, perlu wudhu enggak? Saudara sekalian, Quran itu punya martabat. Quran itu punya martabat. Membawa Quran begini, saya tidak terima hati saya. Ya, kayak gini, Quran dilenggang kangkung gini. Quran itu bukan komik. Quran itu pada dirinya sendiri punya martabat. Anda mau tahu buktinya? Ya, Anda mau tahu buktinya? Letakkan Quran di sini. Ya, Anda tidak akan berani menendangnya, tidak berani. Paksa nanti mulai nggak berani. Ya, letakkan komik di situ. Lalu saudara kita bilang, mana komik itu? Gitu. Kita tendang, dengan ringan aja kita tendang. Ya, Quran itu punya martabat. Quran, ya. Maka itu membaca Quran, kaos oblong, keadus pisan. Itu sangat tidak menghormati. Maka para ulama itu merumuskan ini ya, mulut bersih, baju bagus, rapi, ya, kemudian bersuara, kemudian berwudu. Ya, itu seluruhnya sekalian bukan wajib, tapi menjaga martabat. Termasuk wudu itu apa wajib apa? Enggak. Kalau kita sampai mengatakan wudu itu wajib, ya, wudu itu wajib, maka kita perlu dalil. Dalilnya tidak mungkin ada. Mengapa? Karena yang disebut Quran, buku itu di zaman Nabi tidak ada. Jadi Nabi tidak mungkin mengatakan jangan sentuh itu kalau udah wudu, tidak mungkin. Tidak. Hah? Iya, coba aja baca semuanya ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknunin la yamassuhu illa mutahharun. Artinya, coba mari kita lihat. Itu surat Al-Waqiah ayat 45 dan seterusnya. Ya. Aku bersumpah demi Quran yang diturunkan berangsur-angsur. Wa innahu laqasamul, dan itu adalah sumpah yang hebat, yang besar kalau kamu tahu. Wa innahu laqur'an tanzilun mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan yang maha Rabbil alamin, dari Rabbil alamin, penguasa alam semesta. Tanzilun mir rabbil alamin. Tunggu dulu ya. Ya apa sih? Fala usnibakin nujum innahu kasawalamun azim innahu qur'anun karim fi kitabim maknun. Quran itu semula berada di kitab yang terjaga. Terusnya yang ditanyakan Pak Yahya tadi. Fi kitabim maknunil la yamassuhu illa mutahharun. Dia berada di dalam kitab yang terjaga. Jadi Quran itu sebelum diturunkan, ya, ada di dalam sebuah tempat wadah apa begitu, ya, yang oleh Tuhan disebut kitabim maknun, yang terjaga, ya, langsung disambung dengan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan, bukan orang yang bersuci. Tidak ada yang menyentuh apa? Menyentuh yang itu, bukan yang ini.
Ya, saudara sekalian, baca lihat, baca dari awal. La uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzib innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknunin la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Setelah tidak ada yang menyentuh kecuali yang suci, baru Allah mengatakan diturunkan oleh tanzilum mir rabbil alamin, oleh Rabbul alamin. Itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada menyentuhnya kecuali al-mutahharun, yang disucikan. Ya. Tidak berwudu itu sah membaca, silakan saja, tetapi memang harusnya wudu, harusnya wudu. Quran itu punya martabat, apalagi kalau lihat video ya. Pernah lihat nggak kucing tidak berani menginjak Quran? Ya, panjenengan sendiri tidak berani, ngelempar aja tidak berani. Itu loh Quran ini, nggak berani. Ya, ndira aku nilai Quran ini, loh, tangkap itu aja tidak berani kok kita. Para ulama itu menggariskan ya, membawa Quran dengan dua tangan, atau dengan tangan kanan tetapi diangkat, tidak boleh di bawah gini. Caranya membawa gini, tangan dua gini. Kalau tangan satu gini, ya entah gini entah begini silakan aja. Ya, tapi jangan gini. Ya kayak nggak Quran gitu. Terus kemudian berwudu, memakai baju bagus, mulutnya bersih, gitu. Ya bener, mangan jadah gitu. Ya rusak semua tajwidnya. Kalau baca buku ketiga dari Al-Quran kayak surat Yasin dan sebagainya itu, apakah martabatnya sama dengan Al-Quran? Oh yes, every single letter of the Quran is Quran. Setiap satu huruf Quran itu adalah Quran. Jangankan satu surat, satu ayat saja, satu ayat saja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, itu Quran. Kan gini, ketika dulu ayat Quran itu turun, ya, ayat itu Nabi bilang, tulisan, gitu ya, ada 5 orang misalnya, tulis, udah nulis, Nabi tidak bisa baca, Nabi bilang, baca satu-satu, dicek oleh Nabi, bener apa salah, kalau bener, ya sudah, tidak salah, keliru itu, bukan sah tapi si, umpamanya begitu, umpamanya, ya, sudah selesai, ya sudah. Dia apa ditulisnya? Sak nemu-nemu nih. Kadang baju sendiri disobek untuk nulis. Kadang-kadang daun kurma. Kalau yang sering daun kurma itu sama daun kurma ya. Daun kurma itu dengan paku atau kawat atau besi atau pedang nulisnya. Karena itu nggak bisa rusak. Kalau kering ya tetap bagus saja gitu. Ya, atau pelepah kurma atau tulang atau batu pipih gitu. Ya, saudara sekalian, setiap itu mereka kalau ngomong apa itu? Quran. Batu padahal, batu isinya 1 ayat, isinya 2 ayat, isinya 3 ayat. Ya, ketika Ja'far bin Abi Thalib datang menemui kawan-kawan, orang-orang beriman di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, dia membawa gulungan kulit kambing. Ya, mengatakan, Mahada. Orang tanya kepada apa itu? Suratun minal Quran, gitu. Surah dari Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab mau masuk Islam itu, ya, dia datang dengan kasih tahu adiknya sudah Islam, Fatimah namanya, Fatimah binti Khattab ya, binti Khattab. Fatimah buka pintunya. Ini ada suaminya, ada juga gurunya Sa'ad bin Mu'ad. Itu ikut di situ. Udah mendengar Umar gemeter dua-duanya. Ya, adiknya mengatakan, biar aku yang hadapi. Musuh Allah itu kakaknya disebutnya musuh Allah. Sembunyilah, dibuka pintunya.
Apa yang kau baca tadi? Bukan apa-apa. Jangan macam-macam. Apa yang kau baca tadi? Gitu. Quran. Ada cuman beberapa ayat surat Toha. Bawa sini. Tidak, temparin. Wah. Ini berdarah. Waktu berdarah itulah hati Umar yang nempeleng tadi hancur. Ini adikku yang sangat-sangat saya sayangi. Biasanya itu dia minta apa saja kepada dia. Itu ditinju oleh Umar, berdarah. Apa yang kau mau, hai musuh Allah? Terus Umar, sudahlah, apa yang kau baca tadi? Ini Quran. Berikan kepadaku, saya mau baca. Tidak, kamu musyrik, mandi dulu. Disuruh mandi, mandi Umar. Coba sing nyuruh sampean peteng. Adik, mandi dulu, mandi dia. Ya, balik, wes. Itu. Kasih. Nah, baru masuk Islam. Itu apa sih Mbak Oce? Quran katanya gitu. Itu cuma entah berapa ayat, 6 ayat ya. Toha ma anzalna alaikal kitaba litasqa. Ayat Quran litasqa. Illa tazkiratan wa yakhsha tanzilum mir rabbis samawati wal ardh was minal itu khalaqa samawati wal ardh bama tahtas saro dan seterusnya itu. Saudara sekalian, itu ya yang tidak ngerti kayak kita ini ya bunyinya Arab itu. Quran, Umar gemeter dia. Ya, adiknya sudah kadung berdarah dan dia mula-mula tuh bagi dari berdarah lemes dia. Udahlah, kasihkan. Ya itu salah satu jalan menuju kepada Islam itu oleh Allah ditaklukkan hatinya itu, dilemeskan hatinya itu. Itu. Dia udah punya bapak. Bapaknya Fatimah itu ya Umar ini. Sekarang ditempeleng gitu loh. Itu Umar hancur betul hatinya. Itu disebut Quran. So even one verse, satu ayat pun itu Quran. Maka itu kembali lagi kepada yang tadi ya. Ketika Nabi mengatakan tulisan, begitu ditulis selembar daun kurma tadi ditulis, selesai ditulis, tek, selesai tik ditulis, itu udah Quran, betul kan? Nah dia wudhu enggak? Tidak ada riwayat yang mengatakan, rek ana Quran turun, wudhu dhisik, terus ambil alat tulis masing-masing. Tidak ada, atau saya tidak pernah tahu. Bukan hanya itu, Rasulullah itu kalau kirim surat kepada raja-raja kafir, semuanya pakai ayat Quran. Itu kepada Heraklius di Romawi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadir Rasulillah ilahi raqal azimur rum, assalamu ala manittaba'al huda. Itu Quran semua. Fa'in atau baru suratnya fa'inni ad'uka bidi'atil Islam aslim taslam yutikallahu ajraka marratain dan seterusnya. Itu surat Rasulullah itu. Tapi awalnya Bismillahirrahmanirrahim, terus dari Muhammad kepada Heraklius dari Romawi, kemudian assalamu ala manittaba'al huda. Itu Quran dibaca, pegang oleh orang kafir, dibawa oleh utusan Rasulullah 3 hari 6 hari di atas kuda. Ya, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa di atas kuda itu dia dalam keadaan punya wudhu terus-menerus. Tetapi rasa menghormat itu wajib ada dengan ucapan dan tindakan. Dan itu tidak hanya wudhu. Wajar dengan wudhu tapi sarungnya menceng, bolong pisan, ambu iwak pisan, gitu. Ya gak cocok, gak cocok belas. Quran itu punya martabat. Itu. Kita, bisa kan, ya berkali-kali saya katakan, Anda nendang Quran aja tidak berani, tidak berani. Jangan Quran, sobekan Quran itu.
Ya, itu Anda nyapu aja tidak berani Anda. Apalagi nendang pakai kaki, tidak berani. Itu bukan ya, ambillah. Ya, supaya nggak timbul kesalahan macam-macam, dibakar aja. Padahal kalau kita ngomong mau pakai logika edan gendeng-gendengan kayak zaman sekarang ini ya, itu kan cuma kertas, itu kan cuma tinta, kertas buatukmu ngono, gitu aja. Kalau logika mentah itu kan gitu tulisan. Enggak, lain. Quran ya, terlalu tinggi. Kitab hadis saja kita tidak berani. Macam-macam. Ya, Quran kedukuran. Itu. Maka itu, tapi beberapa kesalahan yang masih sering kita lihat itu adalah ini loh. Seret, gawa Quran masuk, jangan ya. Kalau bisa 2 tangan. Beberapa Quran itu ada di halaman depan, di halaman depan itu ya, ada keutamaan membaca Quran, teng. Antara lain, ya orang yang baca Quran itu satu membawa Quran harus dengan 2 tangan. Ya, kalau 1 tangan boleh tapi kanan. Dan tidak edan diangkat. Ya, kayak yang kidal Pak, ya kidal ya pakai tangan kanan juga. Mau sekali-sekali aja, ya, cuman bawa aja. Ngaten Bapak Ibu semuanya yang sangat saya muliakan, mudah bermanfaat. Jam 1 lebih loh ya, sama ini kudune ngantor. Saya juga harus ke UNER karena rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.